Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini bersama dengan saya Elrio Noman dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Tentu di channel kita ada Akhlak Gen, channelnya Generasi Berakhlak. Nah saudara, hari ini saya ingin kita melihat ya di dalam pertemuan kita hari ini ya tentang surga dan neraka sebagai satu bagian daripada konsep keselamatan ya. Dengan pelajaran hari ini yang kita pelajari ya, tujuannya supaya kita punya konsep yang benar. Apa itu surga dan neraka di dalam pemahaman ya, dalam konsep Alkitab. Apa yang Alkitab sampaikan tentang itu yang mau kita pelajari sehingga kita memiliki pemahaman yang benar ya, tidak keliru, dan kita dapat membedakan bagaimana pengajaran yang dari Alkitab dengan pengajaran-pengajaran yang di luar daripada Alkitab. Nah saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin kita melihat yang pertama mengenai surga ya, bagaimana gambaran tentang surga yang dicatat oleh Alkitab. Nah yang pertama, Alkitab mencatat bahwa surga itu merupakan tahta Allah ya. Ada beberapa ayat Alkitab yang dituliskan di sana, seperti dalam Ulangan pasal 26 ayat 15, di sana tertulis bahwa jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus ya, dari dalam sorga, dan berkatilah umatmu Israel dan tanah yang telah kau berikan kepada kami seperti yang telah kau janjikan, dan seterusnya ya. Kediaman, dari tempat kediaman. Nah juga dalam Ulangan pasal 11 ayat 4, di mana di sana tertulis ya, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, dan seterusnya. Nah berbicara tahta Tuhan di sorga. Dan juga dalam Yesaya 66 ayat 1 ya, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, dan seterusnya. Jadi yang pertama, Alkitab menggambarkan langit itu adalah tahta Allah, tempat Allah berdiam. Kan kalau berbicara tahta, berbicara mengenai raja ya, duduk di kerajaannya, di tahta kerajaannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab menggambarkan surga merupakan tempat di mana Allah akan memberikan upah kepada umatnya ya. Dalam Matius 5 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi tempat Allah memberikan upah kepada umatnya. Nah saudara, yang ketiga ya, surga dalam gambar Alkitab adalah tempat yang aman dari pencurian dan kerusakan ya. Matius pasal 6 ayat 20 dikatakan di sana, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tentu ini bukan sebuah hal yang harafiah atau hurufiah, atau yang memang berbicara mengenai ayo kita kumpulkan harta kita di bumi, kita tidak ya. Tapi ingin berbicara bahwa di sorga itu tidak ada segala hal-hal tindakan kriminalitas dan sebagainya ya, tidak ada. Nah, di sorga adalah tempat yang mulia, tempat yang kudus. Nah yang berikut ya, yang keempat, Alkitab menggambarkan sorga adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Seperti apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, dan seterusnya ya. Tempat yang penuh dengan sukacita, tidak ada kesedihan. Yang berikut ya, gambar Alkitab menyatakan bahwa di sorga adalah tempat di mana tidak ada perkawinan, pernikahan ya. Matius 22 ayat 30 di sana tertulis bahwa karena pada waktu kebangkitan orang tidak akan kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga ya. Tidak ada lagi hubungan pernikahan, hubungan seks di surga, itu tidak ada ya. Ini konsep Alkitab. Yang berikut ya, Alkitab menggambarkan surga adalah rumah dengan banyak tempat tinggal. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, dan seterusnya ya. Di sorga tempat yang disediakan
bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu cukup ya, dan tidak kurang. Yang berikut, Alkitab menggambarkan bahwa sorga merupakan sebuah rumah di mana terdapat kebenaran. Ya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Surga merupakan sebuah tempat di mana ada kebenaran, dan di sana hanya ada kebenaran. Yang berikut, surga merupakan taman Firdaus yang digambarkan oleh Alkitab. Ya, Wahyu 2 ayat 7 di sana dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, surga digambarkan sebuah taman yang sangat indah. Taman Firdaus seperti Taman Eden, ya, taman yang begitu indah, minta ampun luar biasa. Yang berikut, ya, surga digambarkan sebuah tempat di mana tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, ya, tidak ada panas yang membakar, dan juga tidak ada air mata. Nah, seperti apa yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai dengan 17, ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka, sebab anak domba Allah yang ada di tengah-tengah tahta itu akan menggembirakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi tidak ada segala kesakitan, tidak ada kelaparan, dan tidak ada segala masalah-masalah fisik yang lain di surga. Yang berikut digambarkan oleh Alkitab, surga adalah tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Wahyu 21 ayat 3, ya, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, tempat di mana Allah berdiam bersama-sama dengan kita. Yang berikut, surga juga digambarkan tempat di mana tidak ada kematian, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Ya. Wahyu 21 ayat 4 di sana dituliskan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada pergabungan, tidak ada ratap tangis atau duka cita, ya, dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada kematian, tidak ada tangisan, kedukaan, tidak ada di sana. Nah, saudara, yang berikut, surga digambarkan tempat yang sangat indah dan mulia. Ya, dalam Wahyu pasal 21 ayat 11 dan seterusnya, ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya terbuat dari permata yaspis, ya. Kotanya dari emas tulen, dan seterusnya dan seterusnya. Surga digambarkan sebagai sebuah tempat yang sangat-sangat indah. Yang berikut juga, surga digambarkan kota yang disinari dengan kemuliaan Allah. Seperti apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 23, ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Ya, jadi tidak membutuhkan sinar apa-apa, karena Tuhan sendiri, ya, yang akan menjadi sinar kemuliaan di sana. Ya, surga juga digambarkan kota di mana tidak ada sesuatu hal ataupun orang yang tidak suci, ya. Wahyu 21 ayat 27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, ya, dan seterusnya. Jadi surga tidak ada di sana hal yang tidak suci. Surga adalah tempat yang kudus. Dan yang terakhir, surga digambarkan sebagai tempat di mana Allah memerintah untuk selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5, ya, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, saudara, segala macam gambaran surga ini ingin menjelaskan satu hal, bahwa surga merupakan tempat di mana Allah bertahta. Allah memerintah di sana, tempat kediaman Allah, dan di mana tempat orang percaya bersekutu selama-lamanya dengan Allah, dan tidak bisa lagi dipisahkan dengan segala
kenajisan, ya, segala dosa, ketidakbenaran, kegelapan. Karena di sorga adalah tempat yang kudus, tempat yang benar, tempat yang suci, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan dipersatukan dengan Tuhan dan tidak bisa lagi dipisahkan. Nah, yang kedua saudara, gambaran tentang neraka. Kalau surga merupakan gambaran-gambaran yang digambarkan sebagai sebuah tempat yang indah, luar biasa, benar, kudus, suci, dan sebagainya. Nah, neraka menggambarkan hal yang sebaliknya. Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat di mana terdapat ratap dan kerta gigi. Ya, dalam Matius pasal 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kerta gigi. Ya, tempat yang memang tidak menyenangkan, yang menyakitkan. Ya. Nah, juga dikatakan neraka adalah tempat yang sangat gelap. Ya. Matius 22 ayat 13 dikatakan bahwa, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Jadi neraka digambarkan sebuah tempat yang sangat gelap, bahkan paling gelap. Juga Alkitab menggambarkan neraka tempat yang penuh kesengsaraan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 23. Ya, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ya, jadi tempat di mana kesengsaraan, penderitaan terjadi. Juga Alkitab menggambarkan neraka tempat yang penuh penderitaan. 2 Samuel 22 ayat 5-7 dikatakan, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan seterusnya. Tempat yang sungguh penuh dengan penderitaan. Alkitab juga menggambarkan neraka sebagai tempat kebinasaan kekal. Dalam 2 Tesalonika 5 ayat 1 di sana dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dan dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, tempat kebinasaan kekal di sana. Kebinasaan yang selama-lamanya, yang tidak berkesudahan. Ya. Juga digambarkan neraka adalah tempat di mana orang-orang disiksa dengan nyala api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, dan seterusnya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya, neraka digambarkan sebagai tempat siksaan dengan nyala api yang menyala-nyala, yang luar biasa mengerikan. Juga digambarkan neraka adalah tempat tadi, ya, api yang tidak akan padam. Nah, neraka juga digambarkan sebuah tempat yang penyiksaannya tidak akan berhenti. Ya, Wahyu 14 ayat 11 dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan seterusnya. Ya, jadi tempat siksaan yang tidak ada henti-hentinya. Juga neraka digambarkan sebagai sebuah lautan api. Ya, nah, Wahyu 20 ayat 14 tadi, ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api. Ya. Digambarkan sebagai lautan api yang menyala-nyala. Nah, juga neraka digambarkan Alkitab sebagai tempat pemisahan. Matius 13 ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Neraka tempat pemisahan. Ya, juga digambarkan neraka tempat yang penuh dengan orang-orang yang tidak suci. Wahyu 21 ayat 8. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dan seterusnya, ya, akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala. Tempat orang-orang yang tidak suci di sana. Juga neraka digambarkan sebagai tempat yang dijauhkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya.
Dan terakhir, Alkitab menggambarkan neraka sebagai tempat yang didiami malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghukuman. Jadi tempat para malaikat yang memberontak kepada Tuhan, ciptaan-ciptaan yang tidak taat kepada Tuhan, dihukum di sana. Nah saudara, dari sini kita mengetahui bahwa gambaran Alkitab tentang neraka adalah sebuah tempat yang mengerikan, tempat siksaan, tempat tidak ada kebenaran, tempat yang sangat-sangat membuat orang menderita, sengsara, dan seterusnya. Tempat penghukuman, artinya neraka sebuah tempat yang memisahkan antara orang-orang ya yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Dan di sanalah tempat mereka. Tempat yang jauh daripada kemuliaan Tuhan. Tempat yang tidak ada Tuhan di sana. Ya. Menjadi tempat yang betul-betul mengerikan. Nah saudara, maka dari pelajaran kita hari ini, kita mendapatkan sebuah gambaran. Ya, bahwa Alkitab memberikan sebuah konsep. Bahwa sebenarnya surga itu merupakan tempat di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan bersekutu dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan di sanalah tempat yang dirindukan, ya. Tempat yang dituju bagaimana kita memiliki sebuah persekutuan yang kekal selama-lamanya dengan Tuhan. Sebaliknya neraka merupakan sebuah tempat siksaan, tempat yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan, tempat manusia-manusia yang memberontak kepada Tuhan, manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan, manusia yang hidupnya dalam ketidakbenaran, dalam kebejatan, dalam kenajisan. Dan di sanalah menjadi tempatnya, ya, bersama-sama dengan para ciptaan, ya, malaikat-malaikat yang dibuang oleh Tuhan, ya, iblis dan semua setan-setan di sana. Tempat yang terpisah dari Allah, tempat yang tidak ada kemuliaan Allah, tempat yang tidak ada kebenaran, tempat yang tidak ingin dituju oleh siapapun juga. Oleh karena itu, mari kita menjalani hubungan kita, kehidupan kita dengan benar, agar kelak kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ketika Tuhan memanggil kita, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dalam kekekalan. Kiranya topik hari ini boleh menolong kita untuk kita memahami konsep surga dan neraka dari pandangan Alkitab. Dan itu menjadi sebuah konsep yang menolong kita untuk semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang terpenting, ya, menjaga hubungan penting dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan, itulah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.